Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bobotoh Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan mengangkat tema tentang sejarah Bobotoh Persib Bandung dan juga 8 fakta unik tentang Bobotoh Persib. Penasaran dengan cerita ini? Mari kita bahas bareng-bareng. Bobotoh adalah sebuah pendukung klub sepak bola Persib Bandung. Nama ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti orang-orang yang mendorong atau membangun semangat bagi orang lain. Bobotoh tidak mengenal usia muda ataupun tua. Mereka bersorak atau mendukung Persib disebut Bobotoh. Bobotoh atau pendukung Persib Bandung sudah ada sejak zaman Perserikatan. Pada era tersebut pendukung Persib sudah eksis di majalah olahraga. Pada saat itu media massa khusus olahraga yang diterbitkan Otto Iskandar Dinata pada tahun 1937 sudah memberitakan keberadaan pendukung yang hadir mendukung Persib saat bermain di Tegalaga dan Ciroyom. Pendukung Persib atau Bala Kurawa, sebutan pendukung Persib pada era tersebut, sudah memberikan dukungan hingga keluar kandang. Saat itu Persib bertemu Persis Solo pada final Perserikatan 1937 di Stadion Sriwedar, Solo. Mereka hadir dan memberikan dukungannya. Sebutan Bobotoh mulai terkenal pada akhir 1989. Ketika itu banyak artis dan tokoh yang menyebut ngabobotohan Persib Bandung Kak Senayan. Istilah tersebut kemudian populer dan muncul nama Bobotoh yang terkenal sebagai julukan Persib Bandung ya. Nama tersebut dipopulerkan oleh media-media lokal maupun media nasional hingga saat ini. Selain itu, salah satu ekspresi Bobotoh yang tidak pernah berubah adalah kekecewaan mereka terhadap wasit saat final Persib melawan PSMS pada Perserikatan 1985. Mereka merasa Persib dicurangi oleh wasit Jafar Umar. Kekecewaan tersebut kemudian berkembang menjadi ekspresi atau frasa wasit goblok yang dilontarkan Bobotoh ketika Persib dicurangi oleh wasit. Setelah berkembangnya zaman pada era Liga Indonesia 1994-1995, Bobotoh atau pendukung Persib Bandung mulai banyak membuat suatu perkumpulan atau kelompok pendukung Persib, dan individu tersebut tergabung dengan organisasi tersebut. Di antaranya adalah Viking Persib Club, The Bombers, The Bomb Flower City Casual, Lakur Fafasundan, Ultras TS1, dan lainnya. Dari beberapa kelompok tersebut, yang paling terkenal dan terbesar anggotanya adalah Viking Persib Club. Pada awal perubahan ini mulai terlihat kelompok-kelompok supporter di Indonesia dan mulai berkembang di awal tahun 2000-an. Kekerasan sepak bola di Indonesia sudah semakin tak terkendali. Banyak korban yang mati karena terjadinya bentrok dan sebagainya. Sejak dahulu Bobotoh adalah supporter yang mewariskan tradisi budaya turun-temurun khususnya bagi orang Bandung sendiri. Bahkan salah satu tokoh dari Bobotoh yaitu almarhum Ayi Betik memberikan nama kedua anaknya Jayala Persibku dan Usap Berning, nama sebutan Persib Bandung tahun 80-an. Pada tanggal 18 Januari 2006, hasil 2 kali kalah berturut-turut pada laga kandang membuat Persib diguncang people power. Sebelumnya di laga perdana sudah beredar ancaman dari Bobotoh, dan kekalahan kedua akhirnya secara spontan membuat aksi demo. Ribuan Bobotoh sesudah pertandingan Persib versus Persijap Jepara menghadang kepulangan bus Persib dengan memblokade pintu keluar. Salah satu tokoh dari Bobotoh yaitu Panglima almarhum Ayi Betik dari Tribun Timur turun mengajak gerakan massa dari Bobotoh, dan akhirnya Bobotoh semakin banyak dan mengepung area VIP Stadion Siliwangi Bandung. Bobotoh yang dipimpin oleh almarhum Ayi Betik mulai meneriakan yel-yel Risnandar mundur dan hujatan lainnya. Ayi Betik angkat bicara dan menuntut agar pelatih Risnandar mundur dari jabatannya. Manajer tim Persibio Si Irianto saat itu meminta perwakilan dari Bobotoh untuk menyampaikan aspirasinya. Namun mereka tidak puas dan masih akan tetap di sana sebelum pelatih dan asistennya diganti. Namun pada akhirnya Bobotoh mengalah. Tapi dengan catatan jika perubahan tersebut tidak terjadi, mereka akan
menggelar aksi demo besar-besaran, dan hasilnya perubahan itu terjadi. Pelatih Risnandar mundur dari jabatannya dan hanya mewakili 2 pertandingan saja. Penggantinya Arkan Yuri langsung memberikan kemenangan penting saat Persib tandang ke Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Banyaknya bobotoh yang tur ke Yogyakarta saat itu menjadi salah satu tur yang paling heroik. Bukan karena rivalitas supporter kedua kesebelasan, namun ketika kota Yogyakarta begitu banyak bobotoh, malam harinya jalanan Malioboro dipenuhi orang-orang berkaos Persib Bandung. Dari rangkaian kejadian itu, justru hubungan antara Ai Betik dan Risnandar yang tetap akrab dan tetap hangat. Candaan-candaan terlontar setiap kali 2 sahabat dengan peran berbeda untuk Persib ini bertemu. Bobotoh Persib Bandung pernah menciptakan rekor jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah persepakbolaan Indonesia ketika memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno pada final Perserikatan 1985. Menurut dokumen majalah Tempo, kala itu banyak bobotoh adalah 150.000 penonton yang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan mayoritas diantaranya adalah pendukung Persib Bandung. Bahkan pertandingan tersebut tercatat di AFC sebagai pertandingan amatir terbesar dan paling banyak ditonton di dunia. Pada Liga Indonesia pertama, bobotoh menciptakan rekor penonton terbesar sepanjang era persepakbolaan profesional Indonesia. Kejadian itu terjadi pada tahun 1995 saat final Liga Indonesia Persib Bandung bertemu Petrokimia di Gelora Bung Karno. Total sekitar 120.000 penonton hadir memenuhi stadion terbesar di Indonesia tersebut. Bobotoh juga mempunyai stasiun radio dengan nama 96,4 Bobotoh FM yang diluncurkan 16 Juni 2011. Radio ini merupakan radio supporter pertama di Asia. Bobotoh FM dalam operasionalnya menggunakan teknologi broadcasting terkini dan dapat diakses di seluruh dunia melalui internet dan dynamic streaming di bobotohfm.com. Para pendengar Bobotoh FM di seluruh dunia dapat saling berinteraksi secara maksimal, baik secara telepon seluler, internet, bahkan off-air. Bobotoh FM merupakan partner dari Cafe Persib sebagai media komunikasi dengan bobotoh. Nama Bobotoh FM dipilih karena memiliki nilai filosofi berbasis lokal spesifik konten yang dapat diangkat secara global. Kota Bandung terkenal paling kreatif di Indonesia. Banyak musisi, tokoh, dan artis yang lahir di Kota Bandung. Pada pertengahan tahun 80-an, musisi asal Bandung memberikan karyanya sebuah penghormatan terhadap Persib Bandung. Mulai tahun 85-86, musisi legendaris asal Bandung membawakan lagu Kami Cinta Persib, karya Dion Huta Barat. Lagu tersebut sangat populer dan selalu diputar awal dan jeda pertandingan di Stadion Siliwangi. Setelah itu muncul beberapa musisi lainnya seperti Bimbo yang membawakan lagu Jayalah Persibku, dan yang paling fenomenal adalah seniman besar Kang Ibing yang membawakan lagu Maung Bandung. Dari lagu itulah Persib mempunyai julukan baru selain Pangeran Biru. Pada tahun 2002, Viking Persib, sebuah organisasi dari bobotoh, membuat gerakan dengan membuat album kompilasi untuk Persib Bandung. Beberapa band besar seperti Koil, Harapan Jaya turut menyumbangkan karyanya, sementara Pas Band juga menyumbangkan karyanya yang sebelumnya pernah dimuat di album mereka sendiri. Di album pertama ini cenderung banyak mengandalkan jenis musik keras dan membakar semangat selera anak muda saat itu. Di luar album kompilasi Viking, masih banyak musisi-musisi lainnya yang membuat lagu tentang Persib Bandung, baik yang disisipkan di album mereka ataupun yang dirilis secara single. Berikut beberapa musisi-musisi asal Bandung yang membuat lagu tentang Persib Bandung. Ada Kuburan dengan We Will Stand Behind You, Pas Band dengan Aing Pendukung Persib, Andi Rif Viva Persib, Serius Sihung Maung Bandung, Pas Kodek Persib Juara. Hubungan persahabatan antara Viking dan bonek supporter Persibaya Surabaya dimulai pada tahun 2003.
Ketika itu ada ikrar supporter bersatu saat gelaran playoff Liga Indonesia di Solo. Persib diperbolehkan bermain tetapi dengan syarat harus ada ikrar supporter untuk bersatu. Ikrar tersebut diikuti oleh Viking, Pasopati, Lamania, dan Braja Musti. Ketika itu Viking berjalan-jalan di kota Solo, mereka didampingi oleh para bonek mania. Di saat itu kedua kelompok supporter tersebut makin akrab. Kejadian di pertandingan Persib melawan Perseden membuat hubungan Viking dan bonek semakin erat. Viking yang didampingi oleh bonek dan supporter Perseden dibantu oleh Pasopati. Dari situlah hubungan Viking dan bonek selalu erat. Ketika bonek datang ke kota kembang Bandung, mereka selalu dijemput, memberikan penginapan dan makan gratis. Begitupun sebaliknya, persahabatan tersebut bahkan diabadikan melalui lagu dengan jargon Viking bonek satu hati. Ketika Persib bermain di Jawa Timur, bonek selalu mendampingi dan turut mendukung saat berada di stadion. Sebaliknya jika bonek datang ke Jawa Barat, rasa senasib juga sama yang dialami kedua kelompok tersebut. Mereka sering dijadikan bahan media dengan headline utama berita kerusuhan. Perseteruan antara bobotoh Persib dan Jackmania sudah berlangsung sejak tahun 2000. Tepat di saat Liga Indonesia 6 berlangsung, pada putaran pertama pertandingan, terdapat sekitar 6 buah bis supporter Persib Bandung ke Lebak Bulus yang masuk langsung ke Tribun Timur. Saat itu bobotoh Persib yang bertandang terdiri dari beberapa komunitas seperti Balad Persib, Jurik, Stun Lovers, ABCD, Viking, dan lain-lainnya. Pada masa itu komunitas yang paling banyak anggotanya adalah Balad Persib. Meskipun situasi saat itu terbilang cukup panas dan hampir terjadi bentrokan dengan Jackmania, namun akhirnya bisa diredam, bahkan antara bobotoh Persib dan Jackmania saling berjabat tangan. Usai pertandingan, rombongan bobotoh Persib didampingi Jackmania menuju bis sambil bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Saat menaklukkan Petrokimia Gresik, Senayan Jakarta di bawah tatapan 100.000. Pembicaraan kedua perwakilan supporter berlangsung lancar. Lantaran salah seorang pengurus Jackmania yang bernama Erwan rajin datang ke Bandung. Kebetulan Erwan punya usaha membuat kaos dan memesannya di Bandung. Hubungan Erwan dengan Ayu Betik sangatlah dekat sekali. Bahkan kabarnya Erwan yang saat itu masih membujang tertarik dengan adik perempuan Ayu Betik. Oleh sebab kedekatan keduanya itulah, maka Ayu sebagai Panglima Viking sempat akrab dengan Jackmania. Pada saat itu Jackmania bermaksud hadir ke kota kembang Bandung ketika terjadi partai tandang antara Persib versus Persija Jakarta, namun tanpa ada koordinasi dengan pihak Viking untuk mempersiapkan kehadiran tamu yang tak diundang tersebut. Sedangkan Jackmania sudah membentuk kepanitiaan dan mengurus sekretariat umum dan bendahara umum sebelumnya. Saat itu dijabat oleh Faisal dan Danang. Mereka berdua bertugas membahas masalah tiket hingga Tribun Jackmania. Kabar tersebut ternyata baru terdengar oleh para bobotoh bahwa Jackmania akan hadir ke kota Bandung. Setelah mendengar berita tersebut secara mendadak, para bobotoh langsung rapat di bawah pimpinan sang Panglima Viking Ayu Betik. Pada saat itu para bobotoh mempertanyakan tindakan apa yang harus diambil oleh mereka ketika para Jackmania datang. Pada saat itu Ayu Betik mengatakan agar para bobotoh memperingatkan Jackmania agar jangan macam-macam atau bikin ulah. Kalau bikin ulah pukul saja, namun kata-kata tersebut disalahartikan oleh bobotoh lainnya. Ada satu nama. Ternyata Jackmania yang datang cukup banyak sekali. Dalam perbincangan semula, Jackmania yang akan hadir di kota kembang Bandung sudah ditentukan. Namun pada kenyataannya menjadi lebih dari jumlah tersebut. Hal itu tidak heran karena Jackmania mendapat dana support atau gratis dari Sutioso. Tentu saja hal ini membuat panitia Jackmania yang belum berpengalaman mengkoordinir anggotanya untuk menonton tandang menjadi kewalahan. Akibatnya jam keberangkatan mereka pun sempat tertunda dan baru bisa berangkat ke Bandung jam 12 siang.
Saat itu rombongan Jackmania terpecah menjadi 3 rombongan. Bis pertama berangkat terlebih dahulu karena mau ganti ban. Lalu disusul rombongan kedua berjumlah 4 bis dan rombongan terakhir juga memakai beberapa bis tambahan. Panitia masih ragu apakah semua Jackmania akan mendapatkan tiket, sebab sesuai dengan kesepakatan awal, bis pertama datang terlebih dahulu di Stadion Siliwangi. Kedatangan Jackmania disambut baik oleh Viking dan langsung mempersilahkan mereka masuk ke dalam stadion. Padahal waktu itu mereka belum membawa tiket. Sementara itu di luar stadion, bahkan di dalam, bobotoh Persib yang hadir semakin banyak dan mendesak bertahan. Sebagian oknum bobotoh tidak suka dengan gaya mereka sembrono mendatangi Jackmania dengan perilaku yang kurang simpatik. Mereka malah langsung memukul anggota Jackmania hingga berdarah. Setelah kejadian tersebut, suasana akhirnya menjadi kacau. AI sangat menyesalkan kejadian ini yang akhirnya menyeret kedua supporter ke dalam perseteruan yang berkepanjangan. Puncak kejadian berikutnya adalah aksi balas dendam yang dilakukan Jackmania terhadap Viking. Kejadiannya bermula saat ada acara kuis siapa berani di stasiun TV Indosiar. Saat itu kedua kubu diundang untuk mengisi acara tersebut. Pada saat acara berlangsung, sebenarnya berlangsung sukses dan tidak terjadi apa-apa. Kebetulan acara tersebut dimenangkan oleh Viking. Entah bagaimana asal mulanya anggota Jackmania mendatangi anggota Viking. Mereka langsung memukulinya dan menimbulkan keributan. Dalam waktu singkat, banyak supporter Jackmania yang datang ke lokasi kejadian. Mereka bermaksud menyerang para bobotoh. Suasana semakin tidak terkendali yang membuat polisi akhirnya mengungsikan rombongan Viking. Apa yang dilakukan oleh aparat keamanan ternyata sia-sia. Ketika rombongan Viking bermaksud kembali ke Bandung, terjadilah penghadangan oleh Jackmania di pintu tol Kebonjeruk. Perkelahian tidak seimbang itu sudah tidak terelakkan lagi antara rombongan Viking yang sedikit dengan rombongan Jackmania yang berjumlah banyak. Tak ayal lagi Viking menjadi bulan-bulanan Jackmania. Sejak kejadian tersebut, nama Jackmania tercoreng. Media menuding Jackmania tidak menerima kekalahan sehingga menyerang Viking. Masyarakat Bandung pun ramai-ramai ikut menghujat yang membuat perseteruan semakin kental. Kedua kubu semakin menambahkan kebencian terhadap lawannya kepada anggota baru komunitas mereka. Misalnya dengan membuat kaos dan lagu yang bersifat menghujat. Nah, itu dia tentang sejarah singkat bobotoh Persib Bandung ya. Dan beberapa hal unik tentang bobotoh barusan kita kupas tuntas. Dan kalian semua para bobotoh Persib Bandung bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung ya tentunya. Dan saya Bobotoh Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung. Ada di hati Persib mau